perempuan, tapi ayat itu dipleseti oleh kaum LGBT. Jadi katanya sejenis berarti perempuan sama perempuan, laki-laki sama laki-laki, udah salah. Nah, ketika kita tidak bisa memaknai, itu dia bahayanya. Jadi terkadang, kita harus tanya nih sama ustadz atau ustazah. Masalahnya tidak semua ustadz dan ustazah standby 24 jam untuk kita tanyakan. Tidak semua ustadz atau ustazah standby. Jadi kadang kita harus nanya dulu, kita harus ini dulu, aduh siapa ya yang bisa memaknai, ini saya lagi dapat ayat bagus, tapi saya bingung memaknainya seperti apa. Itu yang terjadi. Makanya kita pengen nggak bisa setiap hari, sementara kita tahu dalam Al-Quran itu adalah tuntunan. Al-Quran itu adalah petunjuk. Ya kan? Buku petunjuk kita adalah Al-Quran. Bunda-bunda beli handphone dapat buku petunjuk nggak? Beli elektronik, mesin cuci dapat buku petunjuk nggak? Dapat. Kalau misalnya nggak tahu cara ngidupin mesin cucinya, buka buku petunjuk. Ketika mesin cuci error, buka buku petunjuknya. Tapi manusia itu cuma mesin cuci yang tugasnya cuma mencuci baju. Manusia itu banyak sekali yang diurusnya. Bahkan yang bukan urusan dia pun dia urus. Tetangganya dia urus, semuanya dia urus. Artis yang nggak dia kenal pun dia urus. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah error. Manusia error apa? Dia mulai buat dosa, dia mulai bohong itu bagi dia ringan, ya kan? Menggibah itu bagi dia ringan, bukan dosa yang besar-besar sekali. Gampang, semuanya dia gampang. Ya, sampai akhirnya tadi saya bilang, dia jalannya kejauhan. Kasih masalah sama Allah, pengen balik, bingung caranya bagaimana. Inilah kenapa kita perlu minta tuntun sama Allah. Lewat apa? Lewat Al-Quran. Semua petunjuk, semua tuntunan ada dalam Al-Quran ya Bunda. Tapi tadi, tidak semua di antara kita bisa memaknai maksud ayatnya. Setiap kita baca untuk diri kita. Baik, selanjutnya. Silakan. Nah, ketika kita tidak bisa, ketika kita belum tentu bisa memaknai arti. Sekarang saya mau tanya lagi, satu pertanyaan lagi. Ayah Bunda, saya mau tanya nih, depan saya ada Bunda Fitrian Mempawah. Ya Bunda. Assalamualaikum Bunda. Nah, nggak apa-apa Bunda, nggak usah dihidupin mic-nya, nggak apa-apa. Saya nyapa aja. Bunda, kalau misalnya Bunda di rumah sama suami cukup ngangguk, kalau iya? Di rumah sama suami. Bunda, kalau suami berada di sebelah Bunda, misalnya Bunda pengen ngobrol sama suami dan suami berada di sebelah Bunda, harus kita panggil atau Bunda bisa pakai telepati? Harus dipanggil kan? Bisa Bunda cuma tatap suami begini terus bilang, mau ngomong apa? Cuma natap doang? Nggak bisa. Harus diomongin. Harus disampaikan. Iya kan? Nah, caranya gimana? Bunda toel tuh suaminya, Bunda panggil tuh ya. Bunda mau ngomong, tadi Bunda ikut Zoom. Zoom-nya tentang kembali ke Quran, menghidupkan Quran. Oh iya, bagaimana Zoom-nya cerita? Atau ya, gimana kerjanya hari ini? Ya, gimana tadi di jalan? Ya, gimana? Kita bertanya, suami menjawab. Kita bertanya, suami menjawab. Tapi diakatkan dulu, kita mau bertanya, kita mau ngomong. Sekarang sering nggak terkadang kita ngomong sama suami kita, dia tidak peduli atau dia menanggapinya sambil main handphone. Sering kan? Kita ngomong, ya, ini Bunda mau nanya, iya apa? Ya dengerin dulu Bunda. Iya dengerin nih. Taruh dulu handphonenya. Iya ayah dengar. Sering nggak itu terjadi? Sering. Kita pun sebagai orang tua sering begitu. Anak kita ngomong, kita sibuk sama handphone. Dengan atau tanpa kita sadari, kita pun sering melakukan hal itu. Jadi ketika kita mau ngobrol sama seseorang harus ngapain? Anak kita kadang sampai bilang ini, Bunda dengerin dulu adek ini ngomong sama Bunda. Ya nak apa. Itulah yang terjadi ketika kita tidak dengerin anak kita ngomong. Dan akhirnya apa yang harus kita sampaikan kepada orang yang mau kita ajak bicara?
ya mau ngomong nih. Nah, untuk suami kita yang sayang sama kita, cinta sama kita, itu aja belum tentu dengerin kita pada saat kita ngomong. Ya kan? Tapi ada satu zat yang selalu ready 24 jam 3.600 detik siap mendengarkan untuk kita bicara, siap mendengarkan, bukan duduk ya, maksudnya mendengarkan kita untuk bicara padanya. Tapi terkadang kita yang tidak mau ngajak Allah itu bicara sama kita, isi doa kita adalah keluhan semuanya. Habis ngeluh minta. Enak nggak kalau ayah bunda ketemu dengan orang yang dia hanya minta dan ngeluh, tanpa pernah mengucapkan terima kasih, tanpa pernah melakukan misalnya ngambil hati kita nyuci piring rumah kita kah, atau kita punya anak yang pulang sekolah dia langsung susun bajunya, dia cuci piring habis makan, dia sholat, semua pekerjaan rumah dia kerjakan tanpa diperintah. Kemudian kalau tiba-tiba dia bilang seperti ini, bunda boleh nggak kakak minta dibelikan sepatu buat olahraga, karena selama ini dia sudah bekerja bantu ayah bunda, mau nggak pengen beliinnya? Mau kan? Karena dia sudah melakukan yang terbaik. Nah, begitu juga Allah. Ketika kita sudah hanya mengucapkan terima kasih. Kenapa tadi saya awali kita me time? Saya pengen ayah bunda fokus pada saat me time. Tidak ada yang duduk santai, tidak ada yang begini, tidak ada yang begini. Kenapa? Karena kita lagi ngobrol sama Allah. Kita lagi ngobrol sama yang punya dunia. Masa kita ngomong sama pejabat aja duduk rapi? Duduk rapi. Tapi kita sendiri tidak mau ngobrol sama Allah dalam keadaan duduk tenang, diem, hormat, memuliakan.